Setelah dulu ngetes tank 500 dan kami dibuat cukup terpukau, ekspektasi akan tank 300 ini yang notabene adik kandungnya tentu diset tinggi. Dan ternyata kami nggak salah pasang ekspektasi, karena mobil ini bisa melewatinya. Walaupun butuh waktu lama bagi saya untuk menyukai desain dari tank 300 ini, tapi mobil ini ya lama-lama sih bisa lah menarik perhatian. Setidaknya kalau kalian suka dengan desain Ford Bronco, pasti kalian suka dengan desain mobil ini. Karena ini plek-ketiplek teman-teman. Mukanya sama, model headlampnya sama, dan juga panjang moncongnya sama. Sementara dari samping, mobil ini hadir dengan garis desain yang mirip dengan tampang depannya teman-teman. Imut-imut, makanya dia memilih garis desain yang melengkung-lengkung, alih-alih garis-garis tajam. Udah gitu juga mobil ini secara dimensi, fleksibilitas, memang enak buat dipakai untuk off-road. Cuman sayang, meskipun ini mobil diklaim all-terrain conqueror atau penakluk segala medan, tapi dalam versi standarnya dikasih ban yang AT, bukan ban yang MT. Jadi kalau untuk kita mau pakai off-road, ya harus ada ubahan sedikit lah. Tapi secara umum ini mobil yang menarik. Memang, tank 300 ini ada juga yang versi Fury yang lebih siap off-road. Tapi kan kita harus bayar lebih mahal tuh untuk yang itu. Tapi sebenarnya kehadiran yang Fury itu menunjukkan kalau mobil ini potensial banget buat dimodif atau dibuat jauh lebih siap untuk off-road. Tapi ini begitu masuk ke dalam kabinnya, auranya langsung berubah ya. Di luar sangar, di dalam mewahnya kelewatan. Penggunaan material jok yang terasa premium, terus permainan ambient lighting sampai key visual yang tampil di layarnya juga membuat mobil ini terasa berkelas. Kabin mobil ini juga tergolong lega untuk diduduki orang dewasa. Ruang penyimpanannya juga beragam, jadi pas lah untuk perjalanan jauh. Bahkan bagasinya juga tergolong luas hingga bisa diekspansi. Nah, kalau dicari lawan sepadannya, sebenarnya tank 300 ini bertemu langsung dengan baik BJ40 Plus. Tapi kalau kita langsung head to headin gitu ya, secara aura sih mungkin yang baik itu lebih kelihatan sangar. Tapi kalau kita masuk ke dalam kabinnya, ya tank ini kelihatan jauh lebih berkelas teman-teman. Lebih mewah, lebih premium. Dan bisa dilihat, ini penggunaan model head unit dengan layar panel cluster yang nyambung atau seamless gitu memang ngebuatnya tampil lebih modern. Belum lagi di sini banyak permainan detail-detail desain yang keren. Terus nyaman juga joknya, banyak handle-handle supaya ini nunjukin mobil yang siap off-road, dan fitur-fiturnya pun memukau teman-teman. Yang paling saya suka adalah ini. Dia punya off-road mode. Nah, di sini kita bisa lihat banyak sekali informasi soal mobil. Dari mulai tekanan ban, kemiringan mobil, bahkan kita bisa buka ini, Conqueror Perspective. Wih, keren ya. Untuk nunjukin mobil ini situasi sekitarnya. Jadi ada kamera 360 bisa dimanfaatin, bahkan bisa juga ngeliatin kolong mobilnya. Ada juga intelligent parking dan reverse tracking di sini. Ya kayak fitur BMW ya. Terus mobil ini juga punya fitur hiburan yang lengkap teman-teman. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto yang bisa dikonekin, ada Bluetooth, ada radio, bisa juga muter musik, bahkan USB video. Dan ini kualitas audio sistemnya sangat-sangat baik. Jadi kalau kita pakai mobil ini berencana untuk road trip, keluar kota, nggak usah khawatir karena fitur hiburan lengkap dan enak di telinga. Ya kalau dibandingkan sih, mobil ini sebenarnya lebih baik ternyata ketimbang baik BJ40. Highlight mobil ini adalah kemampuan off-roadnya. Itu kenapa kita dikasih menu khusus untuk melihat kondisi mobil sampai akses fitur-fiturnya. Terbukti memang mobil ini tinggal ganti ban tahu aja yang sebenarnya nama duit lagi ya. Tapi siap banget dipakai off-road. GWM seakan membuat mobil ini agar ramah juga dipakai off-road sama pemula. Karena informasinya jelas, sensornya banyak, dan fitur keamanan yang menjaga mobil ini juga lengkap. Kami juga suka banget dengan fitur tank turn yang bisa bikin mobil lebih mudah untuk dibawa putar balik. Terus mode berkendaranya juga bisa pinter banget membaca kondisi jalan dan menyesuaikan karakternya. Sama, untungnya ini mobil masih banyak dikasih tombol pengaturan. Jadi kita masih bisa pencet-pencet dan nggak perlu ribet harus pilih-pilih menu di layar head unit. Nah, bicara soal teknologi, ada satu fitur yang patut disyukuri hadir di mobil off-road sebesar ini, yaitu fitur hybrid.
hybrid electric vehicle mobil ini tuh teman-teman. Yang artinya mobil ini tidak hanya digerakkan oleh mesin bensin, tapi juga digerakkan oleh motor listrik yang dibantu sama baterai. Dan itu membuat mobil ini efisien secara penggunaan bahan bakarnya. Saya kemarin sempat ngetes mobil ini teman-teman, bawa dari Sentul di Bogor gitu ya ke Jakarta. Dan itu ngelewatin medan yang beragam, ada perbukitannya, ada jalan tol panjangnya, ngelewatin macet juga, sehingga cukup komprehensif lah untuk menjelaskan bagaimana efisiensi bahan bakar mobil ini. Saya bawa sejauh 54 sekian kilometer dengan kecepatan rata-rata 43 km per jam, dan mobil ini berhasil mencatatkan angka 14,9 km per liter. Wow, itu tergolong irit untuk mobil yang badannya sebesar ini. Gak kebayang sebelumnya mobil off-road bongsor gini dengan mesin 2000 cc bisa dapat konsumen bakar yang tergolong irit. Ya terima kasih kepada hybridnya. Tapi karakter berkendara mobil ini meski udah pakai hybrid ternyata nggak gitu responsif tarikan bawah. Nah itu kalau kita pakai mode eco dan normal ya. Belum lagi turbo lag-nya sesekali terasa. Cuma kalau kita pakai mode sport, dorongan dari tenaga dan torsi yang gedenya ini pol banget. Enak lah buat dipakai road trip keluar kota lewatin rute tol yang panjang atau nanjak-nanjak. Teman-teman, jangan salah deh. Walaupun ini mobil yang leather frame, tapi kenyataannya handling mobil ini sangat bisa diprediksi. Dan mobil ini juga hadir dengan karakter setir yang tergolong moderat. Gak terlalu berat, gak terlalu enteng, masih ada rasanya. Dan ya jadi nggak ada ceritanya tuh kalau kita bawa mobil off-road segede gini dan tangan pegel. Nggak teman-teman. Udah gitu banting mobil ini juga rasanya solid banget. Ada rasa kakunya memang, tapi nggak bikin itu sampai terguncang kalau ngatin jalan yang jelek. Dan feel premiumnya terasa sekali. Wajar lah ya mobil 8 jutaan. Iya, kalian nggak salah dengar dari tadi. Kalau mobil ini memang banyak kelebihannya dan dijual dengan harga 800 jutaan. Tepatnya 837 juta. Dengan segala kemewahan desainnya, fitur off-road yang cerdas, sampai mesin yang efisien dengan hybridnya, tentu GWM Tank 300 ini jadi paket komplit. Mewah serta nyaman dipakai di jalan raya, tapi dibawa off-road bisa. Menurut kami demikian teman-teman tentang Tank 300 ini. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apakah sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.